kerbau ya Ambe ya. Aduh. Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan suguhan pesona yang tak terbantahkan di negeri ini. Dan pagi ini, Ragam Indonesia mengajak Anda untuk melihat potensi di salah satu kabupatennya, yaitu Kabupaten Nrekang. Negeri kita Indonesia selalu menyuguhkan pesona alam yang sangat luar biasa. Hal ini nampak jelas dengan beragamnya destinasi wisata andalan yang banyak dilirik wisatawan. Menjejakkan kaki di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, rasanya saya tak sabar untuk bisa mengeksplorasi salah satu sudut bumi Celebes ini. Menurut sejarah, pada mulanya, Kabupaten Nrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama Malepong Bulan. Jika ditinjau dari segi budaya, masyarakat Nrekang memiliki kekhasan tersendiri, karena kebudayaan Nrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan Tanah Toraja. Demikian juga dengan budaya kulinernya. Nrekang memiliki banyak makanan khas yang patut untuk kita coba. Ini kalau untuk selamat pagi, Ambe. Halo. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Sehat ya. Nah, Sobat Ragam, kalau kita berbicara tentang kuliner di Kabupaten Nrekang, pasti tidak bisa dipisahkan dari yang namanya dangke ya, Ambe ya. Bener nggak? Betul. Betul ya. Nah, dangke ini terbuat dari susu. Tapi sebelum melihat proses pembuatan dangke, saya bersama dengan Ambe Sukri diajak untuk melihat proses memerah susu sapi. Sebelum pemerahan susu sapi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari membersihkan kandang hingga memandikan sapi. Hal ini bertujuan untuk menjaga susu agar tetap steril saat diperah nantinya. Selain diminum, susu sapi banyak dijadikan sebagai bahan campuran dalam membuat makanan. Pemerahan susu biasanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jika pakan sapi baik, maka hasil susu pun akan melimpah. 1 ekor sapi biasanya menghasilkan 10 liter susu dalam sekali perah. Ini sebenarnya untuk pembuatan dangke sendiri terbuat dari susu kerbau ya, Ambe ya. Ya, betul. Aduh, tapi karena memang susu kerbau sangat sulit ditemukan saat ini, jadi kita pilih susu sapi sebagai penggantinya. Ambe, ini sudah cukup untuk saya buat dangke. Nanti kalau sudah matang kita makan sama-sama ya. Ya, Ambe mau nerusin perah sapi, Ya, susu sapi ya? Ya, ya. Oke, siap. Sampai ketemu nanti, Ambe. ya, ya. Nah, sesuai dengan janji saya tadi, susu yang sudah kita perah akan dibuat dangke. Kali ini saya bersama dengan Indo Caria ya. Iya. Diajarkan bagaimana proses pembuatan dangke. Dan ini kita pertama apa dulu, Indo? Penyaringan. Penyaringan susunya ya. Masuk ke sini pelan-pelan. Ya. Dangke adalah ikon kuliner Kabupaten Nrekang yang banyak dicari oleh wisatawan. Dangke bukan hanya sekedar makanan, melainkan telah menyatu dengan kebudayaan masyarakat Nrekang. Pembuatan dangke tidaklah sulit, terdiri dari susu sapi segar dan buah pepaya. Sementara itu, siapkan pula cetakan. Saring susu ke dalam panci, kemudian rebus di atas api sedang. Sembari menunggu susu mendidih, siapkan buah pepaya dan ambil getah buah dengan mengiris bagian kulit buah. Menurut masyarakat Nrekang, dangke sudah ada sejak zaman Belanda. Pembuatan dangke dilakukan karena hasil susu sapi dan kerbau yang cukup melimpah. Getah buah pepaya yang sudah terkumpul selanjutnya dimasukkan ke dalam rebusan susu sedikit demi sedikit. Ya, jadi kenapa getah pepaya dimasukkan ke susu? Karena memang di dalam getah pepaya ini ada namanya kandungan zat papain. Zat papain ini berfungsi memisahkan protein dengan air sehingga tekstur dangke nanti menjadi beku. Ini sudah cukup? Keluar. Nah, kita tutup, kita aduk lagi. Sudah. Iya. Kandungan susu sapi memang tidak diragukan lagi, seperti potasium yang mampu menjaga elastisitas dinding pembuluh darah sehingga jauh dari darah tinggi serta penyakit jantung.
Susu yang telah diberi getah pepaya terus direbus sekitar 10 menit lamanya hingga tekstur susu menggumpal. Kemudian saring susu untuk memisahkan bagian protein lemak dengan air. Cetak susu dengan menekan bagian permukaan cetakan menggunakan sendok agar tekstur susu pada saat beku nanti sempurna. Susu yang telah dicetak selanjutnya diangin-anginkan selama 30 menit. Iris susu menjadi 4 bagian, bungkus menggunakan daun pisang dan masukkan ke dalam pemanggang. Tutup sesaat dan jangan lupa bolak-balik susu agar matang merata. Ini sudah matang? Iya, sudah. Wih. Nih, Indo yang angkat, aku yang pegang. Harum ya? Harum. Dangke pun siap dihidangkan. Nah, sahabat ragam, ini dia dangke yang sudah matang ya Indo ya. Iya. Sudah siap dimakan, tapi menikmati yang namanya dangke belum lengkap tanpa adanya Soko Mandoti. Ini terbuat dari beras Pulau Mandoti, yaitu beras khas Enrekang ya. Iya. Pertama kita cetak, terus kita kukus ya. Iya, iya. Oke, ini sudah matang sebenarnya. Terbuat dari beras khas Enrekang, olahan Soko Mandoti memang merupakan teman yang pas untuk menyantap dangke. Beras Pulau Mandoti yang sudah matang kemudian dicetak. Kukus Soko Mandoti sekitar 10 menit lamanya. Keistimewaan beras Pulau Mandoti ini memang sudah terkenal. Pulau Mandoti merupakan satu beras lokal jenis ketan wangi yang langka, hanya dapat tumbuh di wilayah pegunungan berketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Angkat Soko Mandoti dan sajikan. Menikmati dangke dan Soko Mandoti menjadi pembuka wisata yang tak terlupakan di Enrekang. Sambal lagi di Enrekang punya, mantap. Ya, ini semua bumbunya Mama Iya, Cici. iya, iya. Nah, berada di daerah pegunungan sehingga membuat banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Enrekang. Salah satunya ini dia, jamur kayu. Ini kalau bahasa Enrekangnya Kidi, jamur kidi. Kali ini kita mau masak apa, Mama? sambal lagi di. Sambal kidi, bukanlah sambalado. Bukan. Bukan ya. Pertama kita apa dulu, Mama? Mulak bumbu ya. Ulek bumbu. Siap. Ini Bawang putih dulu. bawang putih dulu. Alam selalu memberikan segalanya untuk kehidupan kita manusia. Menggabungkan gurihnya jamur kayu dengan rempah tanah Sulawesi yang khas menjadikan sambal lakidik memiliki cita rasa yang sangat nikmat. Bahan untuk membuat sambal lakidik terdiri dari masukkan bawang putih dan bawang merah, iris daun bawang, cabai merah, kemudian geprek jahe dan batang serai. Rebus kelapa muda parut, kemudian campurkan jamur kayu dan semua bumbu. Diamkan sekitar 15 menit hingga jamur benar-benar matang. Nah, kalau untuk jamur kayu ini sendiri sebenarnya ini adalah jamur liar ya Mama ya. Tapi memang salah satu jenis jamur yang bisa dimakan, berbeda dengan jamur tiram atau jamur yang dibudidayakan ya. Iya. Ini biasanya di mana Mama nemuinnya? Di kebun. Kebun. Bekas tebang pohon. Oh gitu, jadi tumbuhnya itu kenapa dikasih nama jamur kayu, karena memang banyak ditemukan di kayu-kayu ya. Sahabat Raga, meski namanya sambal kidi ya, sambal jamur kidi, tapi yang unik memang bumbunya tidak diulek atau digiling ya, seperti yang ada di Pulau Jawa atau Sumatera, melainkan hanya diiris dan nanti dicampurkan. Sebenarnya pembuatan sangat simpel ya Mama ya. Iya. Saya penasaran nanti seperti apa rasanya. Ini kita campur semua. Iya. Jamur mampu melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan infeksi karena jamur banyak mengandung protein, vitamin, mineral, asam amino, dan antibiotik alami. Sambal lagi di Enrekang.
kangkungnya. Mantap. Nah, menikmati sambal lakidik terasa belum pas tanpa adanya cabai burak. Cabai burak adalah masakan yang mengkombinasikan sejumlah bumbu dengan batang pisang dan keong sawah, sehingga menciptakan rasa yang luar biasa nikmat. Bahan untuk membuat cabai burak adalah haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Tambahkan irisan daun bawang. Selanjutnya, siapkan batang pisang. Banyak penelitian tentang kandungan dan manfaat batang pisang. Di dalam batang pisang ternyata memiliki kandungan vitamin B, C, kalsium, dan protein. Hasil analisis kimia Universitas Kedokteran Taichung Chungshan Taiwan menunjukkan bahwa komposisi batang pisang mengandung 69% air dan 19% karbohidrat. Iris tipis batang pisang. Mama, ini langsung bisa dimasak? Enggak. Terus? Ini dulu campur dulu Oh, bahannya. semua baru bumbunya dia dicampur, setelah tercampur baru dimasak. Begitu. Masukkan keong sawah, bumbu yang sudah halus, dan jangan lupa kelapa gongseng. Aduk hingga rata. Masak di atas api sedang selama 20 menit. Tekstur batang pisang yang lunak membuat proses memasak tidak terlalu lama. Angkat dan cabai burak siap menggoyang lidah Anda. Sambal lakidik memiliki rasa yang sangat nikmat. Gurihnya jamur ditambah dengan rempah yang beragam menjadikan olahan yang satu ini pas disantap bersama dengan nasi panas. Cabai burak pun tak kalah sedap. Lembutnya batang pisang dengan nikmatnya daging keong benar-benar membuat saya ketagihan. Tertarik mencoba? Icip-icip saya di Kabupaten Enrekang belumlah usai. Masih ada kuliner khas lainnya yang sayang jika terlewatkan. Ini sudah semua ya, Tante ya? Nah, karena sekarang di Enrekang masih musim penghujan ya, Tante. Jadi cuacanya sangat dingin. Saya aja udah pakai sarung ini, Tante. Kayaknya enak, Tante, kalau kita masak yang pedas-pedas. Ya, nasi cemba. Nasu cemba. Nasu cemba adalah masakan yang sangat populer bagi masyarakat Masen Rempulu Enrekang. Terbuat dari daging sapi yang dimasak berkuah dengan menggunakan bahan-bahan yang khas, yaitu pertama, haluskan bawang putih dan bawang merah. Iris daun bawang, daun kucai, kemudian langsung campurkan dengan daging. Kenapa nama masakan ini nasu cemba? Nasu dalam bahasa Enrekang artinya masak, sedangkan cemba diambil dari tumbuhan ini. Ini tumbuhan cuma ada di Enrekang ya. Iya, Katanya ini rasanya sedikit asam. Asam ya? Pengganti asam kah? Iya, pengganti asam. Biar nanti makin segar ya. Saya boleh coba? Bisa. Tante duluan? Ya udah, saya duluan. Ambil bagian daun cemba dan campurkan. Geprek lengkuas, batang serai, dan aduk hingga tercampur rata dengan daging. Untuk membuat rasa semakin nikmat, tambahkan juga kelapa gonseng secukupnya. Masak nasu cemba di atas api sedang. Tunggu sekitar 30 menit. Wah. Sudah matang? Sudah kan? Sudah. Nasu cemba memiliki rasa yang sangat nikmat.
olahan yang satu ini paling pas dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Sensasi pedas kuah nasu cemba dengan daging yang empuk dijamin membuat Anda nambah lagi dan lagi. Selamat mencoba! Mantap. Mantap. Kabupaten Enrekang menjadi salah satu alternatif daerah yang wajib dikunjungi. Bukan tanpa sebab, Enrekang menyimpan segudang daya tarik yang bisa memuaskan hasrat Anda untuk yang gemar berpetualang. Saya berada di Desa Pasui ya, Kecamatan Buntu Batu. Di sini ada kegiatan masyarakatnya yang sangat seru, yaitu bermain musik bambu atau dikenal dengan bas. Musik bas merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang ditiup sehingga menciptakan alunan melodi yang indah. Menurut legenda, musik bas ditemukan oleh seorang penggembala kerbau yang awalnya terbuat dari batang merang padi. Kemudian sang penggembala mengganti batang merang dengan bambu. Pada zaman pendudukan Belanda, musik bas mengalami perkembangan. Aturan solmisasi semakin sempurna karena nadanya diselaraskan dengan menggunakan standar suara Garputala. Selain suling, permainan musik ini dilengkapi dengan bas berukuran sedang dan drum. Semakin banyak pemain, semakin bagus nada yang dihasilkan. Musik bambu Enrekang telah memperkaya khasanah budaya Indonesia yang telah ada. Kelompok musik ini terus ada dan berfungsi sebagai media pemersatu serta bentuk rasa cinta akan budaya yang tidak pernah luntur. Desa Pasui adalah sebuah desa yang dianugerahi alam yang indah. Berhubung saya masih berada di desa ini, saya menyempatkan diri untuk melihat keindahan alam yang ada. Motor trail adalah tawaran yang tak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Desa Pasui. Kontur alam Enrekang yang berbukit menjadikan tempat ini cocok sekali untuk mencoba keseruan dengan bermotor trail. Topografi alam Enrekang memang didominasi oleh perbukitan. Jejeran barisan bukit yang dihiasi oleh perpohonan khas tropis nampak menghiasi. Ini memang kegiatan yang sangat seru dicoba ya Bang. Ketika datang ke Kabupaten Enrekang, karena di sini banyak sekali spot untuk menguji nyali ya. Dan saya sangat beruntung karena saya ditemani oleh teman-teman dari komunitas Duri Trail Adventure, dan sekarang kita ada di Buntu Batu ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan Kabupaten Enrekang 180 derajat di sana. Itu apa namanya Bang? Buntu Batu banyak dipilih sebagai tempat untuk menikmati pemandangan Enrekang dari ketinggian. Suasana di Buntu Batu sangat tenang, sejuknya angin khas pegunungan turut membuat nyaman dirasa. Buntu Batu sangat cocok bagi Anda yang ingin lari dari rutinitas pekerjaan sesaat. Di sini, Anda bisa melebur bersama keindahan alam Enrekang yang tiada dua. Cantiknya alam Enrekang tidak hanya terletak di perbukitannya saja. Ada sebuah air terjun dengan pemandangan yang tak kalah memukau. Air terjun Lewaja. Terletak di desa Lewaja atau sekitar 6 km dari ibu kota Enrekang, air terjun Lewaja merupakan salah satu wisata andalan yang banyak dikunjungi wisatawan. Karena ingin menikmati air terjun dengan tenang, saya memilih berkunjung pada awal pekan. Untuk bisa mencapai air terjun Lewaja, saya harus berjalan sekitar 15 menit. Akses menuju air terjun Lewaja cukup baik. Setibanya di pelataran air terjun Lewaja, sejumlah anak muda tengah asik merasakan segarnya air dengan berenang. Air terjun Lewaja memang tidak terlalu tinggi, yaitu hanya sekitar 10 meter saja. Namun, karena derasnya air yang turun, membuat air terjun Lewaja nampak begitu memukau.
Ternyata saya nggak nyangka di balik topografi alam Nrekang yang dipenuhi oleh perbukitan, terdapat sebuah air terjun yang begitu cantik. Dan meski saya datang pada saat musim penghujan, tapi saya beruntung. Kenapa? Karena airnya masih sangat jernih dan saya penasaran seperti apa sih segarnya air terjun kebanggaan masyarakat Nrekang ini. Kita coba. Berenang adalah sensasi yang sangat seru untuk dicoba. Pelataran air terjun Lewaja tidak terlalu dalam sehingga cukup aman. Menghabiskan waktu di air terjun Lewaja sungguh menjadi penutup wisata yang manis. Pastikan Anda tetap di layar Trans 7 karena kami akan kembali dengan informasi yang tak kalah unik lainnya hanya di Ragam Indonesia.